14. Yohanes pasal yang ke-14. Mulai ayat yang pertama sampai yang ke-16. Mulai ayat yang pertama sampai ke-16. Saya harap saya tidak akan panjang. Oke, kita baca semua sudah ketemu Yohanes 14 ayat 1 sampai yang ke-16. Sudah? Sudah? Oke. Kita baca mulai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Janganlah kita bingung. Saya kepadamu. Rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dan jika demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu harus ke situ. Antara teman padanya, Tuhan kami tidak tahu kemana engkau pergi, dengan kemenangan engkau dan di situ. Kata Yesus kepadanya, aku jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi ada seorang yang datang kepada Bapa, aku tidak mengenal aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu sudah mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu mengenal Dia. Kata Yesus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian aku bersama-sama kamu. Namun engkau tidak mengenal aku. Dan siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Bagaimana anda berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami. Tidak percaya bahwa aku Bapa dan Bapa di dalam aku. Apa yang aku katakan kepadamu, tidak ada katakan dari diriku sendiri. Tapi Bapa yang di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah padaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidaknya percayalah kepada pekerjaan-pekerjaanku sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang besar daripadaku. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa yang meminta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dimuliakan di dalam Bapa. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. 15 dan 16. Jika kamu meminta aku, kamu akan dalam bidangku. Aku akan menyatakan Bapa, dan Dia akan memberikan kepadanya seorang penolong yang baik, supaya Dia menyertai kamu selama-lamanya. Ya, perikop ini berbicara tentang buat janji Tuhan Yesus bagi kita, ya kan? Janji tentang keselamatan. Nah, bicara tentang hari ulang tahun, pasti kita semua berharap tentang sebuah hadiah. Benar? Mas Bangkit juga berharap sebuah hadiah. Enggak terlalu. Tapi ketika kita bicara tentang hari ulang tahun, kita akan bicara tentang sebuah hadiah. Dan ini adalah hari Sabtu. Kemarin adalah hari Jumat Agung. Dan Jumat Agung adalah hari di mana Kristus mati bagi kita. Dan itu merupakan sebuah hadiah terbesar dari Tuhan Yesus bagi kita. Apa ya? Keselamatan. Ya, benar. Keselamatan. Hadiah terbesar Kristus bagi kita bukan saja hanya bagi Mas Bangkit yang saat ini sedang ulang tahun, tapi juga bagi kita setiap yang ada di sini adalah keselamatan. Nah, dari perikop ini saya akan sampaikan dan cepat saja 3 sisi dari keselamatan. Yang pertama adalah keselamatan. Keselamatan yang Tuhan berikan sebagai hadiah terbesar bagi kita itu meliputi kepada masa lampau. Artinya apa? Kristus menyelamatkan kita dengan cara melalui pengampunan dosa-dosa yang sudah kita lakukan, dosa-dosa kita di masa lampau, ya kan? Itu Tuhan ampuni. Kita buka Yohanes pasal 14 di ayatnya yang ke-6. Di ayat yang ke-6 dikatakan bahwa kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kemudian kita buka dari Kisah Para Rasul yang ke-13. Kita buka Kisah Para Rasul 13 ayat 38 sampai 39.
Saya bacakan. Jadi ketahuilah saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Jadi keselamatan yang pertama adalah meliputi masa lalu. Dosa yang sudah kita lakukan, dosa-dosa masa lampau kita itu sudah Tuhan ampuni. Itu keselamatan masa lampau. Kemudian yang kedua adalah keselamatan meliputi masa lampau, masa sekarang. Apa bentuknya keselamatan itu? Kita buka dari Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini bicara tentang keselamatan pada masa kekinian, masa sekarang. Bentuknya apa? Kristus mengirimkan Roh Kudus. Untuk apa? Untuk menyertai kita. Itulah bentuk keselamatan yang Tuhan berikan. Yang pertama adalah bahwa Tuhan mengampuni setiap dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Itu bicara masa lampau. Dan masa sekarang adalah Kristus memberikan Roh Kudus untuk menyertai hidup kita sekarang. Untuk memberikan penyertaan, untuk memberikan kuasa, untuk memberikan pembaharuan kepada hidup. Itu bentuk keselamatan. Jadi keselamatan tidak hanya berbicara sudah dosa diampuni selesai, tidak sampai di situ saja. Tetapi Kristus juga memberikan Roh Kudusnya. Kristus memberikan Roh Kudus di masa sekarang untuk menyertai kita. Jadi bicara keselamatan bukan hanya sekedar selesai, oh dosa saya sudah diampuni, masalah mulai sekarang ya sudah saya jalan sendiri, bukan seperti itu. Jadi Kristus tidak, oh dosamu sudah diampuni, sudah mulai sekarang kamu berjalan sendiri menghadapi hidup ini. Bukan seperti itu keselamatan. Tapi dosa kita diampuni dan sekarang Tuhan berikan Roh Kudusnya supaya menyertai hidup kita, membaharui hidup kita, dan memberikan kuasa bagi kita. Amin. Memberikan kuasa bagi kita. Amin. Itu yang kita butuhkan. Memberikan kuasa. Berikan kuasa bagi kita. Bukan hanya penyertaan, bukan hanya pembaharuan, tapi juga memberikan kuasa bagi kita. Memberikan kuasa. Jadi kita ini orang-orang yang kuasa. Kalau dalam Alkitab versi Message dikatakan bahwa kuasa itu digambarkan seperti besarnya kuasa yang diberikan oleh Kristus, yang diberikan oleh Roh Kudus bagi setiap orang percaya, itu digambarkan seperti ini. Anda tahu, digambarkan seperti sebuah benteng, ya kan? Jadi digambarkan gini, neraka itu pada api, ya kan? Kemudian dia dikelilingi oleh benteng, ya. Dan di benteng itu ada sebuah pintu gerbang yang menahan supaya api itu tidak keluar. Jadi begini, digambarkan bahwa ada sebuah benteng, di dalamnya itu ada api yang sangat besar, yang sangat panas dan sangat apalah pokoknya. Dan di benteng itu hanya ada satu pintu yang menjaga supaya api itu tidak keluar. Nah, digambarkan bahwa begini, kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus itu jauh lebih dahsyat daripada api yang di dalam itu. Sehingga benteng yang menjaga supaya api di dalam neraka ini tidak keluar, itu tidak bisa tahan. Mudah. Ngerti ya? Bisa bayangkan. Jadi ada sebuah benteng, di tengah-tengahnya itu bukan kota, tapi api begini. Jadi neraka itu seperti sebuah benteng, ya kan? Dikelilingi tembok, di dalamnya itu panas, kemudian hanya ada sebuah pintu yang tertutup yang menahan supaya api neraka itu tidak keluar. Nah, kekuatan Roh Kudus
Kuasa Roh Kudus yang diberikan kepada kita itu lebih dari itu. Bahkan sampai pintu gerbang yang menahan supaya api neraka itu tidak keluar itu udah bisa.